di podcast Suara Perempuan Berkarya, tempat ngobrol bareng perempuan muda yang membawa perubahan melalui prestasi. Dengan aku, Alia Balkis, dan sekarang teman-teman kita kedatangan narasumber yang cantik, hebat, dan menginspiratif. Tentunya saja kita panggil langsung ya teman-teman. Kita perkenalkan, ini dia Winda Agustina. Halo semua. Halo Kak Winda, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Lagi UTS? Ujian? Oh sudah selesai. Boleh dong Kak, kita perkenalan dulu kali ya. Biar teman-teman sobat berkarya ini kita lebih mengenal di balik Miss Cultural Indonesia. Siapa sih gitu, oke? Boleh kenalin dirinya dulu Kak? Halo sobat berkarya, aku Winda Agustina, mahasiswi Fakultas Hukum tahun 2023. Saat ini aku berkuliah di Universitas Unggul Kampus Tangerang. Nah, pada tahun 2023 saya dipercaya menjadi Senior Miss Cultural Indonesia 2022. Wow, keren banget ya. Jadi Kak Winda ini bukan berprestasi hanya di akademik saja teman-teman. Tadi sudah disampaikan ya, Kak Winda ini berprestasi bukan hanya di akademik, tapi melalui ajang nasional nih, PIJA, Betul, Miss Cultural Indonesia tahun 2023. Oke, boleh kita simak yuk obrolan penuh makna dan inspiratif. Pasti teman-teman nunggu banget nih Kak obrolan kita. Oke Kak Winda, mungkin aku sedikit pertanyaan ya. Aku mau nanyain sih, gimana awal perjalanan kakak mengikuti ajang Miss Cultural Indonesia ini, dan motivasi kakak mengikuti Miss Cultural Indonesia ini tuh apa sih gitu? Motivasi saya untuk mengikuti pemilihan Miss Cultural Indonesia 2023 ini, saya punya keinginan untuk melestarikan dan juga memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Saya juga ingin menjadi salah satu perempuan yang dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih cinta terhadap budaya kita. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Jadi gimana sih kakak termotivasinya seperti itu gitu. Sangat-sangat menarik banget. Dan oke, boleh nggak sih Kak menjelaskan atau ceritakan nih, gimana sih awal perjalanan kakak? Awalnya kamu bisa terjun ke dunia pageant atau Miss Cultural Indonesia ini? Oke, mungkin untuk awal perjalanan bukan tahun 2023 saya terjun di dunia pageant. Pada tahun 2021 saya juga berkesempatan untuk mengikuti ajang Putra Putri Banten 2021. Dan puji Tuhan ya, saya dipercaya menjadi Putri Banten favorit tahun 2021. Iya, dari tahun 2021 saya vakum kurang lebih 2 tahun, dan saya langsung diundang oleh Regional Direktur Miss Cultural Banten, yaitu ada Kak Abdul Nawawi, dan mempercayakan saya untuk menjadi perwakilan provinsi tercinta kita, Provinsi Banten, untuk pemilihan di ajang nasional itu, gitu Kak Awal. Tentunya pasti tidaklah mudah ya buat seorang Winda. Pasti teman-teman juga pasti gimana ya, namanya perjalanan menjadi Miss Cultural Indonesia itu kan tentu ada tantangan dan rintangannya tersendiri ya kan. Dan kakak ini keren banget sumpah. Salah satu menginspiratif sih menurut aku ya. Dan mungkin ada sosok dong tentunya, ada sosok yang memang paling mendukung nih di awal perjalanan kakak. Siapa sih kak sosok itu? Oke, sosok yang mendukung ya. Itu yang pastinya keluarga, my family, tapi lebih khususnya ke my mama. Dia yang selalu mengizinkan saya untuk kemanapun pergi, asalkan itu adalah hal yang positif, mama akan selalu mendukung, seperti itu. Mama. Oke, jadi memang sosok pendukung kakak dari awal nih, tentunya mengikuti ajang seperti ini, kayak Miss Putra Indonesia, Putri dan Putra Banten, memang dari keluarga tersendiri. Oke, karena memang sih kayak pendukung terkuat adalah dari keluarga. Oke. Dan apa sih kak tantangan pertama nih yang paling membekas di ingatan kakak, yang paling berkesan dari ya perjalanan awal itu? Tantangan apa yang memang paling berkesan menurut kakak? Oke, mungkin tantangan terbesar saya yaitu saya awalnya nggak lancar untuk catwalk ya. Menggunakan heels yang kurang lebih 15 sampai 20 cm. Betul sekali Kak. Iya, saya juga udah sempat belajar. Emang mungkin di pemilihan putra Miss Cultural ini emang tidak diwajibkan untuk harus skill catwalk yang bagus, tapi kan kita mendengar dengan kalimat pageant yang pastinya ada catwalk. Nah, di situ saya berusaha karena saya tahu kekurangan saya di catwalk, dan saat itu juga saya melatih catwalk saya di rumah sebelum masa karantina gitu Kak. Jadi memang sudah mempersiapkan sepreparing itu ya. Gimana sih kalau misalnya kita nggak bisa catwalk ya kita harus belajar nggak sih? Ya. Oke, jadi bisa lebih mudahkan untuk rintangan-rintangan yang memang terkesan susah.
Oke, kebetulan Kak Winda tadi sudah menyampaikan ya. Kak Winda adalah mahasiswi juga di kampus mana? Universitas Esa Unggul Tangerang. Nah, Betul. kebetulan kesibukannya apa selain kuliah? Oke, untuk saat ini mungkin Bukannya saya juga dipercaya menjadi duta kampus Universitas Esa Unggul tahun 2024 dan juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk itu kesibukannya itu saja sih Kak Ul untuk saat ini. jadi selain kuliah, kakak terlibat juga dalam duta kampus. Oke, teman-teman sobat berkarya. Ternyata Kak Wida ini kan adalah sebagai duta kampus ya, 2024. Nah kebetulan aku juga salah satu dari duta kampus. Ya, duta kampus cuma beda angkatan. Kalau aku 2023 dan Wida 2024, jadi beda generasi gitu. Jadi kalau Ya di dalam duta kampus aku ada tingkatnya. Iya Kak Ul. Iya. sekarang semester berapa sih? Untuk sekarang aku semester 4 Kak Ul. Iya. Kalau duta kampus kan kita memang satu periode nih. Nah kebetulan masih menjabat kan ya Winda? Masih menjabat. Oke. Kebetulan grand finalnya bulan apa ya? Untuk grand finalnya dari bulan Juli. Oh bulan Juli. Kampus Tangerang jangan lupa daftar ya. Daftar daftar sebagai duta kampus. Iya ikut karena memang mahasiswa itu harus kita tuh jangan berprestasi di akademik ya. Betul sekali, betul setuju Kak. Kita berprestasi ya di luar di akademik dong, gitu kan? Iya nggak sih? Betul nggak sih? Betul kau. Jadi coba ayo teman-teman mahasiswa atau mahasiswi Universitas Unggul ikut duta kampus ya angkatan 2025 ya berarti ya. Jadi kita Ditunggu ya kedatangannya. jangan lupa daftar satu periode. Kak Winda, gimana sih Kak kalau untuk manajemen waktunya sendiri? Karena kan memang namanya kita mahasiswa ya, apalagi kita maksudnya pasti sering banget untuk kayak kuliah atau praktek ya kan. Nah gimana cara menyatukan atau manajemen waktunya? Kita membagi waktu itu seperti apa kalau Kak Winda sendiri? Ya mungkin dari aku sendiri memanage waktu pas aku menjabat sebagai Miss Kultural ya karena bisa dibilang cukup sibuk di Miss Kultural. Tapi untungnya pada tahun 2023 itu aku masih mahasiswa baru semester 1. Nah seperti yang kita ketahui kan kalau maba itu kan masih 18 SKS atau kurang lebih cuman 6 sampai 5 MK doang ya. Jadi masih ada waktu luang juga untuk mengikuti beberapa perlombaan gitu. Nah untungnya pas Miss Kultural Indonesia ini kompetisinya itu di hari Rabu sampai hari Minggu. Nah saya nggak ada jadwal kuliah di hari itu. Jadi ya aman-aman saja. Mungkin Tuhan juga sudah setuju gitu ya saya mengikuti ajang pemilihan Mister Miss Kultural Indonesia pada tahun 2023 itu gitu Kak. Oke, jadi lebih mudah untuk membagikan waktu karena memang pada saat kakak mengikuti Miss Kultural Indonesia masih dalam waktu rentang kuliahnya tuh masih renggang ya waktunya. Jadi Siswa baru. Nah, sebagai Miss Kultural Indonesia, kamu pasti punya misi dong tentunya ya. Punya misi gimana sih pandangan kamu soal peran perempuan dalam menjaga dan memperkenalkan budaya? Oke. Untuk misi saya sebagai Miss Kultural Indonesia yang pastinya aku ingin mengajak para perempuan hebat yang ada di Indonesia untuk lebih bangga lagi akan akar budaya yang ada di Indonesia. Dan juga saya ingin mengajak perempuan Indonesia untuk selalu mempromosikan dan juga memperkenalkan, melestarikan budaya yang ada di Indonesia gitu. Gitu kalau. Apa ya namanya? Kalau misalkan mengomongin secara pandangan terkait budaya gitu ya, pasti sih setiap kita sebagai generasi muda memang harus berpandang terhadap budaya kita sendiri gitu ya, dan memperkenalkan budaya kita karena memang budaya kita keren dan luar biasa banget ya Kak Winda ya. Betul. Betul. Nah, gimana ya Win? Kalau ngomongin terkait generasi muda nih, anak-anak Gen Z yang ngomongin ya, karena pasti kan dia dibilangnya tuh dia lebih suka ini apa namanya yang modern-modern ya kan, yang lebih modern-modern. Nah, gimana sih Kak kalau kamu tuh bikin mereka atau bukan apa ya, bikin budaya itu tetap keren dan tetap apa sih namanya relate gitu buat anak-anak Gen Z sekarang?
Itu ya pastinya saya paham banget ya. Kalau misalnya generasi Z sekarang kan pasti pengennya kinian yang modern karena kita sendiri adalah generasi Z ya kayak gitu. Yang pastinya saya sebagai Miss Kultural Indonesia, yang pastinya saya akan ada beberapa cara untuk memperkenalkan budaya pada generasi Z ini yang pastinya itu harus membuat konten atau kita harus bisa memanfaatkan sosial media seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube untuk memperkenalkan budaya-budaya dengan cara dengan dikemas modern dan juga kekinian ke awal gitu. Jadi nggak lagi yang namanya kayak slow-slow gitu doang editnya. Ya pastinya kayak campuran lah sama kekinian-kekinian editan zaman sekarang gitu. Jadi biar nanti kita yang menonton juga nggak monoton gitu ke awal. Karena memang ya kalau anak-anak Gen Z itu ya berbau dengan modern gitu kan. Oke, jadi itu tetap relate ya sama anak-anak Gen Z gitu. Oke. Oke sobat berkarya. Jadi aku mau ngomongin terkait fun fact-nya. Bukan aku yang mau ngomongin sih ya, tapi aku mau nanya fun fact dari Kak Winda. Dan coba deh Kak, ceritain fun fact dari Kak Winda itu apa sih? Oke, mungkin fun fact aku yang baru aku tahu ya, baru banget aku suka nabrak. Aku mau nabrak mobil Puso yang gede, mobil angkot, kakek-kakek, bahkan bapak-bapak itu semuanya aku tabrak. Itu fun fact aku dan aku baru tahu bulan ini. Karena kurang lebih selama 3 bulan ini aku nabrak udah 4 kali teman-teman. Jadi ya itu fun fact yang negatif banget ya teman-teman. Fun fact ya. Dan Jadi kan Kak Winda ini memang rumahnya di mana Kak? rumah aku ada di Jayanti. Batasan Serang. Iya, aku tahu nih Kak Winda memang Rumahnya jauh gitu dari kampus. Nah kebetulan kemarin itu memang disuruhnya ngekos ya Kak Winda. Untuk Pulang pergi. Tapi fun fact dan ternyata tuh kayak fun fact-nya dia suka nabrak. Sebenarnya bukan suka nabrak ya. ditabrak. kecapean aja kali ya. Iya. Habis berkegiatan di kampus, pulang sore dan aku tidak fokus lagi untuk membawa kendaraan. Jadi ya nabrak sana, nabrak sini gitu. Udah buyang, udah kuliah ya, gue udah kuliah, terus gue harus jalan dulu gitu kan, melewati ya, namanya perjalanan pasti ada macet-macetnya, ya namanya musibah Oke, gitu. untuk keluarga ketemu. Maksudnya Kenapa? Nabrak. Iya. masih kayak ya udah dibawa sebenarnya. Iya. Namanya musibah ya nggak sih? Iya, kita nggak ada yang tahu. Betul kali. Ini malah begini kenapa? Iya. Kemudian hobinya apa sih Kak Winda? Bisa nyanyi? Nggak bisa. Bisa masa sih? Oke, mungkin untuk hobi aku yaitu apa ya dibilang? Aku suka traveling ke alam-alam. Baru-baru ini ya hobinya yang baru aku sadari. Biasanya aku sering banget ngelihat statusnya Kak Winda memang ya. Jadi Kak Winda itu hobinya baru-baru ini hobi Traveling. terkait tentang alam ya. Tapi menyatukan diri dengan alam sepertinya. Karena after break apa? After break. Oh, iya, jadi ya udah langsung tuangin aja ke alam ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Aduh, Kenapa sih? life after breakupnya ya karena agama ya. Jadi ya mau gak mau harus diselesaikan gitu teman-teman. Cocok dengan lagu Mangu sepertinya. Boleh setel Mangu? Ayo. Oke, namanya benar sulit ya. Iya, sulit. Lawannya bukan keluarga doang. Kalau kata Ziva, Iya. iya nggak sih? Temboknya terlalu tinggi, nggak bisa dihancurin. Manja juga ya. Nggak bisa. Ya, bukan. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik ya. Iya, betul. Untuk kalian. Terima kasih Kak Awi. Oke, tadi kita udah ngobrol terkait fun fact Kak Winda ya. Boleh dong nggak sebelum kita tutup podcast kita kali ini, boleh dong nggak berikan pesan untuk perempuan-perempuan muda di luar sana yang sedang mengejar impian mereka? Oke, untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia, jangan pernah takut akan impian kalian yang besar, tetapi teruslah berjuang untuk meraih impian itu, gitu teman-teman. Semangat ya. Iya, jangan pernah takut pokoknya sama impian. Karena kalau impian kita belum Merasa takut itu impiannya masih kecil, tapi kalau impian kita udah bikin kita merasa takut, itu impian yang benar-benar harus kita kejar gitu kalau. Oke, itu dia pesan buat Muda di luar sana, pokoknya jangan pernah takut untuk mengejar sebuah impian teman-teman semua. Kejarlah dengan giat ya, usaha dan bangkit ya. Tentunya semangat dari kita, dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri itu sangat menguatkan ya. Dan satu lagi pesannya, Boleh? ayo menjadi Dan perubahan positif bersama kami, Winda Agustina dan juga Kak Aul untuk
Indonesia yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Lebih maju, lebih gemilang ya. Iya, lebih sejahtera pastinya. Iya, Tangerang Gemilang slogan ya. Oke, sobat berkarya, ya tentunya obrolan kita hari ini di podcast kali ini bersama Kak Winda Agustina, Miss Kultural Indonesia, sangat obrolan yang menginspiratif dan informatif sekali. Semoga memang apa yang disampaikan sama Kak Winda ini memang bermanfaat ya dan selalu inspiratif buat teman-teman sobat. Dan kita jadi tahu bahwa memang prestasi itu em, bukan hanya soal gelar ataupun piala gitu Kak Winda. Ya kan? Karena tapi tentang proses, nilai dan juga dampak yang kita tinggalkan seperti itu. Oke, sebelum kita tutup nih ya Kak Winda, aku sebelum terima kasih banyak banget ya Kak Winda ya. Boleh dibagi sedikit aja. Apa sih harapan pribadi dari Kak Winda sendiri, baik dari karir ya maupun kehidupan sosial Kak Winda? Oke, mungkin harapan aku terkhususnya untuk para perempuan yang ada di Indonesia. Ayo perempuan Indonesia lebih mandiri, lebih bersemangat, lebih menjaga nilai dan integritas kita karena aku yakin dengan kita bersatu perempuan Indonesia, kita akan lebih diberdayakan dan bermanfaat bagi bangsa untuk lebih sejahtera dan maju gitu. Kalau Kalau harapan dari Kak Winda nih terkait untuk diri Kak Winda sendiri dari karir maupun kehidupan sosial kakak. Oke, untuk harapan saya pastinya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bukan pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang-orang sekitar dan juga untuk keluarga yang pastinya lebih bermanfaat gitu Kak Awal. Siap. Oke, itu dia perjalanan yang inspiratif dan juga semangatnya dari Kak Winda. Terima kasih banyak Kak Winda. Terima kasih sudah hadir ya untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini, Suara Perempuan Berkarya. Dan perjalanan yang inspiratif. Terima kasih sudah berbagi kisah juga. Dari awal perjalanan Kak Winda ya. Dari sampai fun fact-nya sudah diceritakan ya, berbagi kisah. Apa sih fun fact di Kak Winda ternyata? Oke. So buat kamu yang dengerin Sobat Berkarya di podcast Suara Perempuan Berkarya, don't forget suaramu penting, karyamu bermakna, betul? Betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Suara Perempuan Berkarya, karena setiap perempuan punya cerita yang layak didengar. Tetap semangat dan tetap berkarya. See you.